Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, nah, kita masih di hadis pertama ya, yaitu masih di al-faslu al-awwal yang justru cocok sangat tepat dibaca sebelum terjadinya atau sebelum masuknya Ramadan. Judulnya Baina Yaday Ramadan. Maksudnya beberapa saat sebelum Ramadan. Kemudian kita masuk ke al-hadis al-awwal, hadis pertama, yaitu hukmu sabqi Ramadana bis-sawmi. Hukum mendahului Ramadan dengan saum. Kemudian oleh pengarang disebutkan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه رواه البخاري ومسلم. طيب, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadhan. Janganlah kalian mendahului Ramadan. Janganlah kalian mendahului Ramadan bisawmi yaumin, dengan saum satu hari, wala yaumain, tidak pula dengan saum 2 hari. Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauman, yang dia sebelumnya saum dengan satu saum, maka hendaklah dia melaksanakan saum. Taib, di sini janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum satu hari atau 2 hari. Saum yang dimaksud adalah saum di hari syak ya. Dia ragu akan masuknya Ramadan. Atau maksudnya adalah seperti yang Imam At-Tirmidzi jelaskan, karihu, maksudnya para ulama, an yata'ajjala ar-rajulu bisiyami qabla dukuli Ramadana lima'na Ramadan. Jadi tentulah saum ini 1 atau 2 hari sebelum Ramadan ada niatnya. Saum apakah? Ialah saum untuk makna Ramadan. Dia belum masuk kepada Ramadan, tapi dia hati-hati, khawatir itu termasuk bulan Ramadan, maka dia saum. Itulah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikecualikan bagi seseorang yang sudah terbiasa saum sebelumnya. Jadi dia sudah terbiasa saum tertentu, ternyata saum yang biasa dia lakukan waktunya bertepatan dengan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi di sini ada illa, pengecualian. Hmm, 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 Taib. Man kana lahu adah. Man kana lahu adah. Kecuali orang yang memiliki kebiasaan. Seperti apa? Yaumul Itsnain wal Khamis ya. Saum hari Senin dan Kamis, atau saum Daud dan sebagainya. Atau seperti saum
saumu nadhrin au kafaratin au qada'i ramadhana as-sabiq, atau qada' Ramadan yang terdahulu. Ya, ini pengecualiannya. Jelas ya? Jelas. Jelas. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas bahwa ada hadis yang zahirnya itu justru menyelisihi ini. Dalam hadis ini diterangkan janganlah kita saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian ada hadis Imran, hadithu Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala an shaumir rajuli min sarari Sya'ban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang saum laki-laki di akhir Sya'ban. Maka laki-laki tersebut menjawab tidak. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza aftarta min Ramadan fasum yaumain makanahu. Jika kamu telah berbuka dari Ramadan, maksud berbuka dari Ramadan seluruhnya, maksud setelah Idul Fitri ya. Setelah selesai Ramadan, maka saumlah 2 hari di tempatnya. Maksudnya di tempat yang biasa kamu saum. Maksudnya kalau kamu biasa saum 2 hari tersebut, maka saumlah, qadha lah. Nabi SAW memerintahkan demikian. Intinya lanjutkan saum yang sudah kamu biasakan. Maka di sini Nabi SAW secara tidak langsung memerintahkan dia nanti kalau ketemu Ramadan lagi jangan ditinggalkan saum yang biasa kamu lakukan, meskipun itu 2 hari sebelum Ramadan, meskipun itu di akhir Sya'ban, ya. Maka jawabannya fa innal hadits, maka sesungguhnya hadis ini mahmulun, dapat diambil atau dapat dibawa annar rajula, bahwa laki-laki itu kana mu'tadan lisiyami akhiri syahr. Maka hadis ini laki-laki tersebut sudah terbiasa, atau bisa dibawa bahwa laki-laki tersebut terbiasa untuk saum di akhir bulan. Maka hadis ini secara tidak langsung hadis ini masuk kepada pengecualian laki-laki yang memiliki kebiasaan untuk saum. Di sini Nabi juga pengarang juga akan memberikan hadis yang lain yang zahirnya itu seperti menyelisihi hadis yang awal. Kemudian wa amma hadithu Abi Hurairah. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, jika berada di tengah Sya'ban atau Sya'ban telah mencapai tengahnya. Jika Sya'ban telah mencapai tengahnya, intasafa Sya'ban maksudnya Sya'ban berada di tengah, maksudnya di tengah-tengah Sya'ban. Fala tasumu, janganlah kalian saum. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk saum ketika Sya'ban telah mencapai tengahnya. Maksudnya kalau ini 15 awal, kemudian ini 15 akhir, maka
ketika masuk ke 16-nya, dari 16 sampai akhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk saum dalam hadis ini. Ya, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sya'ban telah mencapai tengahnya, ini dia, maka kesananya itu jangan kita melaksanakan saum. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fala yasumanna ahadun, maka janganlah kalian, salah seorang dari kalian itu saum. Wa fi riwayatin, dan dari dalam riwayat yang lain, idza kana nisfu min sya'ban, jika eh, jika didapatkan tengah dari Sya'ban, fa amsiku 'anis siyam, maka tahanlah diri dari saum hatta yakuna Ramadan, sampai keadaannya itu Ramadan atau sampai didapati Ramadan. Baik, kita akan bahas secara kata perkataannya dulu. Di sini idzan tasofa, intasofa dari kata nisfun, itu setengah. Intasofa itu berada di tengah atau mencapai tengah. Tasrifnya intasofa yantasifu infisofan. Ya, artinya mencapai tengah. Fala tasumu, jangan kalian saum. Soma yasumu sauman. Idza kana nisfu min Sya'ban, jika dimasuki atau jika didapati tengah dari Sya'ban, fa amsiku 'anis siyam. Amsiku ini fi'il amr ya, dari kata amsaka. Amsaka ini kalau memakai huruf jarba artinya memegang teguh. Memegang teguh atau memegang erat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ya. Adapun memakai an artinya menahan diri. Ya. Fa'amsiku 'anil siyam, maka tahanlah diri kalian untuk saum. Hatta yakuna Ramadan, sampai didapati Ramadan. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk melaksanakan saum di setengah akhir dari bulan Sya'ban sampai masuknya Ramadan. Maka mulailah saum setelah masuk Ramadan. Taib. Itu zahir hadisnya. Fa'anhu, dan tentang hadis ini jawaban. Ada dua jawaban. Jadi seperti bertabrakan kembali. Katanya tadi diperintahkan untuk saum, ya. Fa idza aftarta min Ramadan fasum yaumaini makanahu. Jadi diharuskan untuk saum meskipun itu di akhir Sya'ban. Tetapi dalam hadis ini justru dilarang untuk melaksanakan saum di setengah akhir. Al-awwal, yang pertama, annahu, bahwa hadis ini hadithun mukhtalafun fi tashihihi wa tad'ifihi. Jadi dilihat dulu ini hadis diterima atau tidak ya. Bahwa hadis ini mukhtalafun, diperselisihkan, fi tashihihi, dalam kesahihannya atau dalam disahihkannya, wa tad'ifihi, dan didhaifkannya. Jadi hadis ini diperselisihkan. Sebelum kita lebih lanjut, jadi hadis ini itu diperselisihkan, ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Kalau kita bilang dhaif, udah beres. Ini tidak menjadi hal yang perlu kita pikirkan karena udah dhaif, ya. Karena secara kata demi kata. Annahu hadithun, jamaknya ahadis, kita sudah bahas. Mukhtalafun, diperselisihkan. Ikhtalafa artinya berselisih. Ikhtalafal ulama. Ikhtala fal ulama,
fi mas'alati kadza, misal ulama berselisih dalam masalah ini. Dan hadisun mukhtalafun, hadis yang diperselisihkan. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Artinya berselisih. Kebalikan dari sepakat. Hadis ini diperselisihkan fi tashihi, dalam disahihkan. Tashih itu dari masdar dari kata sahhaha yusahhihu tashihan. Disahihkan, mensahihkan, artinya sahhaha itu mensahihkan. Jadi menisbatkan kepada sahih. Seperti ini wazan fa'ala, ini kan wazan fa'ala kadang-kadang maknanya itu an-nisbah, nisbah, menisbatkan. Misal fastaqa Zaidun Amran, misal Zaid menisbatkan Amr, Zaidun Amran. Zaid menisbatkan Amr ke dalam sifat fasik. Kafara, kafara itu menisbatkan kepada kafir. Kalau sahha menisbatkan kepada sahih. Begitu pula tad'if dari kata dhaif, ya. Dha'afa yudha'ifu tad'ifan, artinya menisbatkan kepada dhaif. Jadi hadis ini diperselisihkan dalam hal disahihkannya hadis ini atau didhaifkan. Di sini ada footnote nomor 1, ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, dan hadis ini Imam Ahmad berkomentar tentangnya. Hadza haditsun munkar. Ini hadis yang munkar sampai akhir. Jadi intinya bahwa hadis ini diperselisihkan sahih atau dhaifnya. Wathani, jawaban yang kedua, alal qawli bisihhatihi, berdasarkan ucapan, berdasarkan al-qaul, bisa al-qaul itu ucapan, bisa juga pendapat. Alal qawli bisihhatihi, berdasarkan pendapat sahihnya hadis tersebut. Jadi ini jawaban kedua ketika hadis tersebut dianggap sahih. Fahuwa, maka hadis tersebut mahmulun, dapat kita ambil ala, pada, atau dapat kita bawa kepada man yasumu naflan, pada orang yang saum naflan. Naflan di sini sunnah, ya. Sunnah maksudnya, naflan mutlakon. Naflan mutlakon, sunnah mutlak. Maksudnya dia saum, dia ingin saum saja. Saum saja. Seperti ada sholat mutlak sebelum apa? Sebelum khatib naik mimbar, ya, khatib naik mimbar di Jumat, sholat ini juga seperti itu. Dia saum, ya ingin saum saja. Ibtidaan, diawali minan nisfi min Sya'ban. Nah, jadi di sini hadis ini kalau dipandang sahih, hadis ini merujuk kepada orang yang saum sunat secara mutlak, bisa bisa saum sunat apapun itu, berarti secara mutlak saum apapun itu, bisa karena saum Yaumul Itsnain boleh, atau saum Daud boleh, gitu, ya. Pokoknya saum sunnah pada umumnya. Tetapi ibtidaan dimulai minan nisfi min Sya'ban. Dimulai dari pertengahan Sya'ban. Jadi yang dilarang dalam hadis ini, kalau kita komentari, kalau kita anggap hadis ini sahih, ialah dilarangnya bagi seseorang yang saum sunnah, sunnah apapun itu, yang dimulainya itu dari pertengahan Sya'ban. Dari sini titik sebetulnya. Stop.
Jadi sekali lagi, di sini hadis ini melarang seseorang untuk melaksanakan saum dimulai dari pertengahan Sya'ban, ya. Dilarangnya seseorang saum sunnah yang dimulai dari pertengahan Sya'ban. Ini selanjutnya yang diperbolehkan, ya, jangan tercampur-campur. Jadi ana kasih tanda yang dilarang, yang dilarangnya. Yang dilarangnya ini nih. Mahmulun ala man yasumu naflan mutlaqan ibtidaan minan nisfi min Sya'ban. Bagi orang yang saum sunnah yang diawali dari pertengahan Sya'ban. Berikutnya, ini adalah yang diperbolehkan. Amma adapun man kana lahu 'ada. Adapun orang yang lahu dia memiliki 'adatun, kebiasaan. 'Adat jamaknya, kebiasaan. Bisyamil itsnain awal khamis, dengan saum di hari Senin dan Kamis, kebiasaan berarti dia biasa untuk melaksanakan saum tersebut. Au shaumi yaumin wa iftari yaumin, atau dia memiliki kebiasaan saum satu hari dan berbuka di hari yang lain. Taib. Jadi satu orang yang memiliki kebiasaan saum hari Senin Kamis atau saum Daud, au kana yasilun nisfu athani bin nisfi al-awwali. Taib. Ini maksudnya apa nih? Atau orang yang menggabungkan, melanjutkan pertengahan kedua dengan setengah yang kedua dengan setengah yang awal. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Taib. Ana akan bahas secara kata demi kata dulu. Di sini ada kata yasilu. Yasilu di sini, ana tulis di sini di atas. Wasala artinya bisa dua. Artinya balagho, yaitu sampai. Ketika ana bilang wasaltul makan, ai balagtu al makan. Saya telah sampai ke tempat, maksudnya saya balagtul makan. Artinya balagho, sampai. Bisa juga wasala itu artinya wasala wa jama'a. Wasala itu melanjutkan. Wa jama'a, menggabungkan. Taib. Au kana yasilu an-nisfa ats-tsaniyah, mungkin ya. Eh, 6. Bisa kita bilang au kana yasilu an-nisfa ats-tsaniyah bin nisfi al-awwal. Atau menggabungkan, melanjutkan, laki-laki atau seseorang tersebut melanjutkan, menggabungkan setengah yang kedua, berarti setengah yang kedua itu dari 16 sampai 30 bin nisfi al-awwal, dengan setengah yang pertama, berarti 1 sampai 15. Jadi artinya bagaimana, Ustaz? Maksud dari ucapan ini, maksud dari ucapan ini adalah orang tersebut saum, iya dia saum dari pertengahan Sya'ban sampai akhir, tetapi dia tidak mulai dari pertengahan Sya'ban. Dia mulai saum itu sebelum pertengahan Sya'ban. Dari awal Sya'ban dia gabungkan dan dia lanjutkan dengan pertengahan sampai akhir Sya'ban.
Jadi tidak dimulai dari awal pertengahan Sya'ban. Dia melanjutkan menggabungkan setengah yang pertama dengan setengah yang kedua. Jadi tidak mengkhususkan dan tidak mengawali saum dari pertengahan Sya'ban. Atau alaihi qada'un, atau dia memiliki qada'. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, yang memiliki kebiasaan ini sedang mengomentari saum dari tengah Sa'ban ya. Mengomentari, sedang membahas yang ini nih. Jika telah mencapai tengahnya Sa'ban, maka janganlah kalian saum. Adapun orang yang memiliki kebiasaan untuk saum ya, saum eh, apa saum memiliki kebiasaan saum, ternyata kebiasaan tersebut bertepatan dengan pertengahan Sya'ban, maka tidak mengapa. Atau orang yang menggabungkan, melanjutkan dan menggabungkan setengah yang pertama dengan setengah yang kedua. Dari awal, tengah, kemudian sampai akhir, dia tidak mulai dari pertengahan, dia memang diawali dari awal Sya'ban. Atau dia memiliki qadha yang bertepatan, dia mengqadhanya itu dimulai dari pertengahan Sya'ban. Fala yadkhulu fin nahi. Maka semua ini tidak masuk dalam larangan. Kama taqaddama, seperti yang telah terdahulu. Taqaddama itu terdahulu ya, berada di depan sebetulnya. Janganlah kalian berada di depan ya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Jelas? Jelas berarti. Jadi hadis ini dengan 2 jawaban diperselisihkan, sahih dan dhaifnya. Kalau kita bilang dhaif sudah beres. Kalau kita bilang sahih, bahwa dapat kita ambil kepada orang yang saum sunnah dimulai dari pertengahan Sya'ban. Itu yang dilarang. Adapun orang yang memiliki kebiasaan untuk saum, ternyata kebiasaan tersebut bertepatan di tengah Sya'ban sampai akhir, maka tidak mengapa. Atau dia menggabungkan, dia tidak mulai dari tengah. Dia mulai saum itu dari awal Sya'ban, kemudian tengah dan akhir, maka tidak mengapa. Atau dia memiliki qadha, maka tidak mengapa untuk melaksanakan saum meskipun itu di pertengahan kedua dari Sya'ban. Waqad thabata, dan sungguh telah tetap, teguh, thabata yathbutu subutan, thabata yathbutu subutan, tetap dan kokoh, tetap dan kokoh. Waqad thabata, sungguh telah tetap, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu, keadaannya dulu saum fi Sya'ban, saum di bulan Sya'ban. Jadi di sini dalam petikan ucapan ini menjelaskan Nabi juga pernah saum di bulan Sya'ban. Tapi tidak dijelaskan di awal, di tengah, atau di akhir. Pokoknya di bulan Sya'ban. Wa qad su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha. Dan sungguh Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya an siyami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang saumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yasumu, keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu yasumu Sya'ban, saum di bulan Sya'ban, hatta yasiluhu bi Ramadana, sampai beliau melanjutkan dan menggabungkan saum Sya'ban tersebut dengan bulan Ramadan. Ingat, ini yasilu merupakan fi'il mudhari dari kata wasala yasilu, bisa waslan, bisa silatan. Artinya kalau di sini bukan sampai, tetapi wasala wa jama', melanjutkan dan menggabungkan. Nabi SAW keadaannya dulu saum di bulan Sya'ban sampai yasilahu, sampai dia melanjutkan dan menggabungkan saum Sya'ban tersebut dengan Ramadan. Ya, seperti itu.
Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan saum bahkan sampai masuk Ramadan, menggabungkan bahkan sampai masuk saum Ramadan. Maka termasuk di tengah Sya'ban juga, dari pertengahan Sya'ban. Tapi kan tidak mungkin antara ucapan Nabi dan perilakunya itu bertentangan ya. Tidak mungkin. Jadi dengan kata lain, kita boleh melaksanakan saum di akhir pertengahan kedua dari Sya'ban dengan syarat bukan dimulai dari eh, bukan dimulai dari pertengahan kedua dari Sya'ban. Qalat Aisyah berkata, qalat wa kana yataharra, dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam taharra yataharra, artinya dari kata taharra ini banyak makna ya, tergantung konteks. Taharra yatah yataharra taharriyan. Taharra yataharra itu artinya mm, senantiasa berusaha menjaga, berusaha untuk menjaga. Wa kana yataharra, dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga siyamal itsnain wal khamis. Saum Senin dan Kamis. Jadi ini ingin menegaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk saum Senin Kamis, dan beliau melanjutkan bahkan itu sudah termasuk dari akhir Sya'ban, termasuk dari tengah Sya'ban sampai akhir. Tapi beliau tidak mengkhususkan dan tidak mulai dari awal. Apa dari awal? Dari pertengahan Sya'ban, karena beliau melarang itu. Jadi terbiasa kalau dari bulan Sya'ban, dari awal itu Senin Kamis, berlanjut sampai akhir bulan Sya'ban. Bahkan melanjutkannya dan sampai menggabungkannya dengan Ramadan. Maksud menggabungkannya itu dengan Ramadan eh, tidak dipisah terlebih dahulu ya, langsung bersambung dengan Ramadan. Wahada, dan ini la yu'aridu, maksudnya hadis ini dan jawaban ini tidak menyelisihi. Arada yu'aridu mu'aradatan, tidak menyelisihi, tidak menentang. Ya, kita rasa kudus ana sudah sebutkan arada yu'aridu mu'aradah, menentang, menyelisihi. Dan hadis ini tidak menyelisihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berarti yang eh, maaf. Ya, yang kedua ya. Hadis Abu Hurairah yang dimaksud di sini hadis yang ini nih. Nah, yang ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang saum di bulan Sya'ban itu ketika dimulai dari pertengahan Sya'ban, ya. Dan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum di bulan Sya'ban sampai melanjutkan dan menggabungkannya dengan Ramadan. Ini tidak ada perselisihan dan pertentangan di antara keduanya. Karena dalam hadis yang ini, karena yasumu Sya'ban hatta yasilahu bi Ramadan, Nabi melaksanakan saumnya itu tidak dimulai dari pertengahan Sya'ban. Adapun larangan ini adalah larangan yang saum dimulai dari pertengahan Sya'ban. Kemudian, li'anna siyamahu sallallahu alaihi wasallam, karena saumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sya'bana, di bulan Sya'ban, kana li'anna siyamahu sallallahu alaihi wasallam Sya'bana kana 'adatan lahu, keadaan saum tersebut kebiasaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dibiasakan. Fayakunu dakhilan, maka masuk, keadaan saum tersebut masuk fil mustasna, dalam yang dikecualikan.
dalam hal yang dikecualikan. Mustathna itu yang dikecualikan. Dari kata istathna. Istathna. Yastathni. Yastathni. Istithnaan. Artinya mengecualikan. Mengecualikan. Dan mustathna adalah isim maf'ul yang dikecualikan. Maka saum tersebut, saum yang sudah biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, masuk dalam hal yang dikecualikan. Fi hadisi Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah, illa rajulun kana yasumu sauman falyasum, kecuali laki-laki yang terbiasa untuk melaksanakan saum, maka hendaklah dia untuk melaksanakan saum. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'ahu. Allahumma. Artinya ini ya Allah ya. Ya Allah. Ini anak sudah bahas ya di At-Tuhfah As-Saniyah. Allahumma. Uslub selanjutnya ya Allah sebetulnya. Bisa juga dihapus iya-nya menjadi Allahumma, dan mim ini ada yang mengatakan dua sebagai iwad an harfin nida al mahdhuf, sebagai pengganti dari huruf nida yang dihapus, atau lit ta'zim ya, untuk pengagungan. Taib, Allahumma. Ini ya Allah. Allahumma inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, meminta kepadamu, fawatihal khairi. Fawatih jama' dari fatihah. Fatihah. Fatihah merupakan isim fa'il dari kata fataha yaftahu fathan. Fatihah itu pembuka. Fawatihal khairi, sungguhnya kami meminta, berharap akan pembuka-pembuka kebaikan. Wa khawatimahu jama' dari khotimah. Khotimah merupakan isim fa'il dari khotama, yaitu menutup. Wa khawatimahu, dan penutup-penutup kebaikan. Wa jawami'ahu. Jawami' bisa jama' dari jami'ah. Jami'ah atau jami', artinya pengumpul, dan pengumpul-pengumpul kebaikan. Wa nas'aluka, dan kami meminta kepadamu, ad-darajatil ula, derajat paling tinggi. Jadi ad-darajati maf'ulun bih ya. Maf'ul bih kedua dari sa'ala. Jadi sa'ala itu memansubkan dua maf'ul. Ad-darajat ini mansub dengan tanda kasrah. Al-ula ini merupakan isim tafdil. Isim tafdil. Jadi kalau wazan af'al seperti akbar, yang muannasnya itu fu'la. Enggak. Fu'la. Iya. Nah, fu'la seperti kubra. Kemudian jamaknya, sebentar, anak kok lupa ya. Bisa afa'il, bisa fu'al, akabir, kubar. Kemudian ini juga kubra, bisa fu'layat, bisa kubar juga. Fu'al. Ini al-ula, ad-darajat al-ula. Jama' dari al-a'la. A'la, ulya. Ulya. Fu'la. Ulyayat mungkin ya. Ulyayat. Dan jamaknya al-ula. Naam. Al-ula. Ad-darajat al-ula. Derajat paling tinggi minal jannah. Derajat-derajat tinggi, paling tinggi dari surga.
Allahumma inna nas'aluka imanan nahtadi bihi. Wahai Allah, sesungguhnya kami meminta berharap kepadamu iman nahtadi bihi. Dari kata ihtada, yahtadi, ihtidaan. Artinya mendapat petunjuk. Yang kita mendapatkan petunjuk bihi dengan iman tersebut. Wa nuran, dan kita meminta cahaya naqtadi bihi, yang meneladaninya atau yang kami meneladaninya dari iqtada, yaqtadi, iqtidaan, tapi memakai huruf ba ya. Iqtadaitu bi abi, iqtadaitu bi abi artinya saya meneladani ayahku. Cahaya yang kita teladani dan mengikutinya. Wa rizqan halalan, dan rizki yang halal, naktafi bihi, yang kita cukup dan merasa cukup dengannya, dari kata iktafa, yaktafi, iktifaan, merasa cukup dan cukup, naktafi, dan kita merasa cukup bihi, dengan rizki tersebut. Waghfir Allahumma lana, dan ampunilah kami wahai Allah, wali walidina, dan bagi kedua, atau wali walidaina, atau wali walidina, walidin berarti jamak, atau walidaina, dan bagi kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan bagi seluruh kaum muslim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Salawat Allah dan salamnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia hadis yang pertama, dan eh, hadis yang pertama di fasal yang pertama sebelum Ramadan. Dapat kita ringkas intinya bahwa kita dilarang untuk melaksanakan saum 1 atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan dengan niat itu merupakan Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena ibadah itu harus didasari dengan keyakinan. Tidak mungkin kita masuk atau melaksanakan saum Ramadan di atas syak atau di atas keraguan. Kemudian di sini ada pengecualian orang yang sudah terbiasa melaksanakan saum, kemudian bertepatan kebiasaan saumnya itu di 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Kemudian adapun hadis-hadis, di sini ada 2 hadis yang diutarakan oleh pengarang. Ada hadis Imran bin Husain, ya, yang menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang untuk melaksanakan saum di akhir Sya'ban. Hadis ini dapat kita ambil dan kita bawa kepada orang tersebut sudah terbiasa melaksanakan saum, kemudian saum tersebut bertepatan dengan akhir Sya'ban, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendorong atau memerintahkannya untuk saum, ya. Bahkan ketika lewat pun disuruh biasakan lagi, qadha lagi. Kemudian adapun hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk melaksanakan saum ketika sudah mencapai tengah Sya'ban. Kedua hadis ini seperti bertentangan. Yang tadi disuruh untuk saum di akhir Sya'ban. Sekarang di sini dimulai dari pertengahan Sya'ban dilarang untuk saum. Ini seperti bertentangan, tetapi ada 2 jawaban. Yang pertama, hadis yang kedua ini ketika Sya'ban telah mencapai tengahnya, maka janganlah kalian saum. Yang pertama, hadis ini diperselisihkan tentang sahih dan dhaifnya. Kalau kita bilang dhaif, beres ya. Kalau kita bilang sahih, dapat kita ambil orang tersebut orang yang saum sunnah apapun itu, tetapi dimulai dari pertengahan Sya'ban, itulah yang dilarang. Adapun orang yang memiliki kebiasaan baik saum Senin Kamis atau saum Daud, ya, kemudian bertepatan dengan pertengahan Sya'ban, tidak mengapa. Atau dia itu menggabungkan saum awal Sya'ban dengan akhir Sya'ban, maksudnya pertengahan awal, maksudnya 1 sampai 15 dengan pertengahan kedua.
16 sampai sampai akhir. Maka tidak mengapa ketika dia melanjutkan. Dia intinya tidak mulai dari tengah. Atau dia memiliki qadha yang bertepatan dengan pertengahan Sya'ban, maka tidak masuk ke dalam larangan. Seperti itu, ya. 6. Ini jam 6 lebih 6. Masih ada ya sedikit waktu. Sebelum mana lanjut ke hadis yang kedua, ada pertanyaan? Taib. Ada umahat, bapak-bapak? Kita baca hadis yang kedua kalau tidak ada. Ini suara Anda terdengar ada? Dengar Ustaz. Nah, Ada. Taib. Jelas. Ana khawatir Ada. seperti kemarin ya. Nah. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Bima yasbutu Ramadhanu. Dengan apa Ramadan itu tetap atau menjadi tetap. Sabata yasbutu itu tadi kita bilang tetap. Dengan apa Ramadan itu tetap. Jadi kita tentukan mulai Ramadan itu kapan? Kita tahunya dengan apa? Bima asalnya bima, ma isim istifham, al-istifham ya. Seperti Ana bilang, ma haza, apa ini? Maknya ma istifham ya. Nah, ma ini ketika didahului huruf jar, alif setelah mimnya hilang. Kalau ada an ditambah ma menjadi amma. Alba dengan ma bima. Lam untuk ma apa? Untuk apa menjadi 5? Kalau ini bima, dengan apa Ramadan itu tetap? An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibnu Umar. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. La tasumu, janganlah kalian saum. Hatta tarau al-hilala. Wa la tuftiru hatta tarauhu. Janganlah kalian saum sampai kalian melihat al-hilal. Bulan muda atau bulan sabit. Jadi pergantian bulan di kalender Qamariyah ya, itu bergantung kepada keadaan bulan. Jadi bulan itu awalnya kecil, kemudian membesar, kemudian sempurna, kemudian mengecil kembali, mengecil dan hilang. Nah, awal dari masuknya bulan baru setelah sholat maghrib atau setelah maghrib pokoknya setelah terbenamnya matahari itu beberapa saat akan terlihat ada bulan muda, dan itu pertanda sudah masuknya bulan yang baru dan disebut dengan al-hilal. Janganlah kalian saum sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian tuftiru, berbuka. Tarau dari kata ro'a, yaro, ro'a yaro. Ro'a yaro di sini memiliki 3 masdar ya. Yang pertama ru'yah, yang kedua ro'yun, yang ketiga ru'ya. Yang pertama ru'yatun itu melihat dengan mata. Kalau ro'yun itu dengan akal, bisa artinya berpendapat. Ru'ya artinya bermimpi. Kalau ru'yatun melihat dengan mata, itu memansubkan satu maf'ul. Ro'a itu Zaidan, saya melihat Zaid. Jelas. Melihat dengan mata, beres. Memansubkan satu maf'ul. Kalau ro'a yara ro'yun, ini merupakan saudara dhanna wa akhwatuha, yang bermakna yakin ya,
seperti alimtu wa ra'aitu ya dalam Al-Ajurumiyah. Di sini memansubkan dua maf'ul, dan ini bukan dengan mata tapi dengan akal. Misal ra'aitul ilma nafi'an. Apakah seseorang bisa melihat ilmu dengan matanya? Enggak. Ilmu itu sesuatu yang maknawi. Saya melihat ilmu nafi'an artinya saya berpendapat bahwa ilmu itu, saya melihat maksudnya dengan pendapat ya, ilmu itu bermanfaat. Kalau ru'ya artinya bermimpi dalam Al-Qur'an, ra'aitu fi mana, bukan ra'aitu fi mana. Ini ra'aitu ahada, apa ya, bukan ya. Nah, banyak ya dalam hadis anu lupa ya. Atau Anda bilang ya, ra'aitu fi manami. Saya bermimpi di dalam mimpiku. Saya melihat dalam mimpiku. Maksudnya ya bermimpi. Dan apa? Masdarnya ru'ya. Jadi di sini ro'a yang mana? Di sini ro'a yang ru'ya. Hatta tarau al-hilal. Hilal di sini maf'ulun bih. Jadi sampai kalian melihat dengan mata kalian al-hilal. Melihat dengan mata kalian al-hilal. Di sini tarau mansub oleh an mudmarah wujuban ba'da hatta ya, yang sudah pernah belajar nahwu akan mafhum jelas. Hatta karena hatta ini huruf jar. Hatta matla'il fajr, huruf jar. Tarau mansub oleh an mudmarah wujuban ba'da hatta. Dan di sini asalnya taro. Asalnya taro, fi'il yang naqis. Kita tahu tuhzafu harfu atau yuhzafu harful illah ma'al waw wal ya. Fal aslu an yakuna ma qabla al-waw dhammah wa qabla al-kasr illa idza kana al-mahdhufu alifan fayakunu ma qablahu ma fathah. Sudah pernah belajar sorof dengan tidak asing ya di tahdzib muhadharat fi ilmi sharf, tidak asing. Sampai kalian melihat al-hilal. Wala tuftiru, dan janganlah kalian berbuka. Maksudnya tuftiru, berbuka dari Ramadan. Berbuka dari Ramadan intinya apa? Ya telah selesai Ramadannya dan kalian melaksanakan Idul Fitri. Wala tuftiru, janganlah kalian berbuka dan masuk ke Idul Fitri atau masuk ke bulan yang baru hatta tarauhu, sampai kalian melihatnya. Melihatnya siapa? Melihat hilal kembali, bulan muda tersebut. Jadi kalian jangan saum sampai kalian melihat hilal. Dan jangan pula kalian berhenti untuk saum, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Hilal berbuka itu maksudnya berbuka dari Ramadan dan telah selesai dari Ramadan melaksanakan Idul Fitri sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika ikhtafa, ghumma, taib. Ghamma, misal sebuah katanya, atau ana bilang dulu, ghamma yaghummu, ghamman atau gumum. Ghamma yaghummu ghamman atau gumuman. Seperti ana bilang, ya artinya menutupi ya, menutupi. Ghamma al-qamaru an-nujum. Cahaya bulan menutupi cahaya bintang. Intinya bintang tidak terlihat karena tersilaukan oleh cahaya bulan. Dan bisa dibentuk ke dalam mabni lil majhul, menjadi ghum. Seperti ini penggunaannya. Misal, ghumma al-khabaru ala Zaidin. Berita ghumma artinya khafiya, kemudian istabhama, dan ista'jama. Banyak ya. Khafiya artinya tersembunyi dan tersamarkan.
berita itu tersembunyi, tersamarkan ala Zaidin bagi Zaid. Jadi di sini fa in ghumma 'alaikum, jika hilal tersebut tersembunyi bagi kalian. Jadi hilalnya tersembunyi, tidak terlihat oleh kita. Tersembunyinya atau tidak terlihat hilal itu banyak sebab. Bisa karena cuacanya mendung, kemudian bisa karena hujan, kita tidak bisa melihat hilal. Faqduru lahu. Faqduru lahu. Ini faqduru ada fiil qadara. Yaqduru atau yaqdiru, boleh dua-duanya. Artinya masdarnya qadron. Qadara yaqduru atau yaqdiru qadron. Bisa artinya menjelaskan takaran atau ukuran. Qaddartu atau qaddaral bai'u thamanal bidha'ah. Qaddara itu menjelaskan ukuran thamanal bidha'ah, harga barang yang dijual. Ya, menjelaskan takaran atau ukuran. Atau kadang-kadang juga artinya memberikan haknya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka memberikan hak Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuai dengan takarannya. Atau bisa juga artinya menyempitkan, ya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Qadara alaihi rizqahu artinya membatasi, menyempitkan rizkinya. Tapi di sini yang dimaksudnya faqduru lahu artinya maka perkirakanlah hilal tersebut. Maksudnya perkirakan hilal tersebut kalau sekarang 29, ini kan jadi gini, satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Maka di 29 di 29 hari ini kita lihat, kalau kita lihat ada hilal maka masuk bulan yang baru, tidak ada hari ke-30. Kalau kita tidak melihat hilal, berarti perkirakanlah hilal itu tidak ada dan jadikan 30 hari gitu. Belum masuk bulan yang baru. Itu maksud faqduru lahu, artinya sampaikan bilangannya kepada 30. Lebih jelasnya itu Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang lebih wadih dan sharih, wa fi riwayatin lahuma, dan dari riwayat yang lain juga dari Bukhari Muslim, fa in ghumma 'alaikum, jika tertutupi hilal atas kalian, fa akmilul iddata thalathin, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30. Jadi faqduru lahu artinya sempurnakan bilangannya menjadi 30. Kalau tidak terlihat maka perkirakanlah hilal tersebut menjadi 30. Akmilu merupakan fi'il amr dari kata akmala, yaitu menyempurnakan. Al-iddah itu bilangan salasin 30. Rinciannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, Ana ingin beberapa untuk Ana tes bisa membaca kitab dan latihan membaca kitab. Tentunya tidak semua, ya, tidak semua. Eh, Ana akan meminta nanti eh, apa siapa saja yang akan mau untuk membaca kitab, dimulai dari al-faslu al-awwal, ya, tidak dari muqaddimah. Ana akan meminta beberapa orang. Jadi Anda akan tulis yang akan baca di pertemuan berikutnya, 1, 2, 3, dan seterusnya, silahkan lanjutkan. Nanti Umahat tulis di sana siapa saja yang mau, dan Anda akan tanyakan berurutan sesuai dengan nomor. Nomor 1, silahkan baca Ummu Fulana, misal. Silahkan Bapak Fulan. Anda akan tanyakan sesuai dengan absensi. Seperti itu. Nah, Umahat, Bapak-Bapak, silahkan ada pertanyaan sebelum Anda tutup. Tidak ada? Baik.
Kalau tidak ada, ana kembalikan ke moderator. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Oke. Alhamdulillah, kita sudah di ujung majelis. Insya Allah, ikhwan dan akhwat, pekan depan sesuai amanah Ustadz, ada kesempatan emas buat kita untuk belajar baca kitab ya. Dipersiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.